Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga nikmat, rahmat, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpahkan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi umur panjang, diberi rezeki dan lain-lain. Tentunya hal itu merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Untuk itu marilah rasa syukur ini kita ikrarkan bersama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 5 yang saya sayangi dan saya banggakan, mengawali pertemuan hari ini marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan diberi kemanfaatan terhadap ilmu yang kita pelajari. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anakku kelas 5 yang saya banggakan, untuk hari ini kita memasuki materi yang kedua atau melanjutkan materi minggu yang lalu, masih terkait dengan persatuan dan kesatuan. Nah, untuk subtema kali ini adalah hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan. Apa sih hidup rukun itu? Oke ya. Sebelum kita membahas tentang apa itu hidup rukun dan contoh-contoh hidup rukun, mari kita saksikan dulu video animasi berikut ini. Nanti setelah itu kamu pahami dan kamu cermati kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan dalam video berikut ini. Multiple traveling groups. Oke anak-anak, sudah bisa kamu pahami terkait dengan video tersebut? Oke, itu adalah pentingnya sebuah persatuan. Apabila kita bersatu menghadapi segala sesuatu yang sangat besar, itu akan bisa kita atasi. Tetapi kalau kita melaksanakan sendiri-sendiri, tentunya kita akan kalah atau bercerai-berai. Itu adalah pentingnya sebuah persatuan ya. Jadi kalau kamu lihat dari animasi pertama menghadapi burung penguin menghadapi ikan hiu, itu kalau sendiri mesti dimakan, mesti kalah ya, karena ketika bersama-sama kemudian ada satu cara yang harus dilakukan, akhirnya terhindar. Kemudian yang kedua semut, rombongan semut mau dimakan oleh sebuah hewan yang sangat besar, tapi ketika mereka bersatu, hewan besar tersebut tidak bisa makan, malah kehabisan tenaga untuk mengambil makanan itu. Kemudian yang ketiga itu adalah kepiting ya. Ada burung elang. Ketika rombongan kepiting itu mau dimangsa, ketika mereka berkumpul
menjulurkan kakinya ya, cangkangnya itu, maka mereka terhindar dari sergapan burung elang tersebut. Jadi intinya apa? Jadi intinya dengan persatuan kita akan kuat, seperti pepatah atau peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah guys, saya kira itu untuk kesimpulan dari video yang kamu saksikan tadi. Kemudian berikutnya, pengertian hidup rukun. Hidup rukun berarti saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antar sesama manusia. Jadi hidup rukun itu artinya saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi antar sesama manusia. Apa tujuannya ini? Agar persatuan dan kesatuan akan kuat. Ingat ya, selain bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ini akan menghasilkan satu kekuatan yang luar biasa. Sama juga dengan hidup rukun ini. Hidup rukun berarti saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antar sesama manusia. Oke, lanjut. Nah, tujuan hidup rukun, tujuannya apa? Tujuan hidup rukun itu adalah dengan hidup rukun, maka persatuan dan kesatuan dapat terjaga dengan baik. Artinya apa? Artinya agar persatuan dan kesatuan dapat terjaga dengan baik, maka kita harus hidup rukun. Oke ya. Oke, tadi saling bergandeng tangan, saling membantu, itu adalah salah satu contoh atau cerminan hidup rukun. Nah, anak-anakku saudara-saudara yang saya sayangi. Nah, sekarang contoh hidup rukun di lingkungan keluarga. Apa yang bisa kita lakukan hidup rukun di lingkungan keluarga itu? Yang pertama adalah makan bersama keluarga. Ini kan salah satu contoh bentuk hidup rukun di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua, melaksanakan ibadah bersama keluarga. Kemudian yang ketiga, menghormati ayah dan ibu. Nah, ini wajib ya untuk menciptakan kerukunan. Kemudian yang keempat, membantu pekerjaan orang tua. Membantu pekerjaan orang tua. Ini ilustrasi atau gambarnya ya. Oke, itu adalah contoh hidup rukun di lingkungan keluarga. Anak-anakku saudara-saudara yang saya banggakan. Kemudian contoh hidup rukun di lingkungan sekolah, itu yang pertama adalah hormat dan patuh terhadap guru. Karena guru merupakan orang tuamu ketika kamu berada di sekolah. Kemudian yang kedua, belajar bersama teman. Ya, belajar bersama teman. Kemudian yang ketiga, melaksanakan piket kelas bersama. Saling membantu ketika mendapatkan tugas piket. Orang kok ijir-ijiran, aku wis oyoyan. Ya, jadi melaksanakan piket kelas bersama. Sehingga pekerjaan akan cepat selesai. Kemudian yang keempat, berbagi makanan kepada teman. Ketika kita membawa makanan dan berlebih ya, kita berbagi kepada sesama. Ini bentuk hidup rukun. Ya, bentuk saling tolong menolong. Kemudian yang kelima, meminjamkan alat tulis kepada teman yang membutuhkan. Artinya ketika teman kita tidak membawa dan mereka membutuhkan, kita pinjami alat tulis yang tidak kita pakai. Ya. Itu adalah contoh hidup rukun di lingkungan sekolah. Nah, anak-anakku yang berbahagia, kemudian sekarang adalah contoh hidup rukun di lingkungan masyarakat. Apa saja contoh hidup rukun di lingkungan masyarakat? Banyak ya. Oke. Di antaranya yang pertama adalah menolong tetangga yang kesusahan. Mungkin ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang butuh pertolongan apapun, ini harus kita tolong. Kemudian yang kedua, bekerja sama menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, yaitu dengan bekerja bakti, ya. Kemudian melaksanakan pos ronda, pos jaga malam, itu kan menjaga keamanan lingkungan.
Kemudian yang ketiga, memberi bantuan kepada tetangga yang membutuhkan. Bantuan berupa material, boleh berupa tenaga, boleh paling tidak dengan ucapan. Rasa simpati itu kan merupakan sebuah bentuk bantuan kepada tetangga. Kemudian yang keempat, saling bertegur sapa antar tetangga. Orang kok meneng ya ketika berpapasan atau bertemu saling diam 1000 bahasa. Ini kan tidak mencerminkan hidup rukun. Nah, anak-anakku saudara-saudara yang saya sayangi dan saya banggakan, saya kira itu untuk materi hari ini. Silahkan materi tadi kamu tulis di buku tulismu, kamu pelajari. Ini Ustadz ringkaskan dari materi buku materi yang sudah kamu miliki, sehingga kamu lebih mudah untuk mempelajarinya. Oke. Terima kasih Ustadz sampaikan atas atensi dan atas perhatiannya terhadap pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Ustadz ada kekurangannya. Kita sambung nanti di minggu depan dengan materi berikutnya. Demikian, mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.